Halo Sobat Tarsisius, kembali lagi di Akolitpedia. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang alat-alat liturgi, mulai dari makna dan kegunaan dari alat liturgi itu sendiri. Nah, sekarang pada Akolitpedia kali ini, kita akan membahas tentang warna dan busana dalam liturgi gereja Katolik. Eits, tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan Sobat nonton sampai akhir ya, karena di akhir video ada yang menanti kalian. Nah, Sobat, warna liturgi adalah warna yang dipakai dalam liturgi termasuk perayaan Ekaristi. Sedangkan busana adalah pakaian yang dipakai oleh petugas liturgi dalam perayaan liturgi juga. Jadi, Gereja Katolik telah menetapkan warna liturgi dalam Ekaristi. Warna liturgi yang sudah ada dan ditetapkan dalam gereja tidak untuk diperdebatkan atau diubah sendiri. Maka, untuk mengetahui warna liturgi di setiap hari atau minggunya, kita dapat melihat dari panduan kalender liturgi gereja. Nah Sobat, tujuan dari pemilihan warna liturgi yakni menegaskan suatu peristiwa atau suatu misteri iman tertentu. Warna liturgi ini dipakai untuk altar gereja, juga dipakai untuk para imam, petugas liturgi lain termasuk kita, Miss Dinar. Nah, sering banget kan ya kita melihat pastor dan petugas liturgi lain memakai busana dengan warna yang berganti-ganti. Warna tersebut bukan untuk sekedar hiasan atau keindahan loh, tapi juga memiliki makna dan arti yang amat mendalam. Untuk tahu lebih lanjut, yuk kita simak videonya. Warna liturgi yang pertama adalah warna putih dan kuning. Warna putih mengungkapkan kegembiraan dan kesucian. Warna busana putih ini dapat dipertukarkan dengan warna busana kuning. Busana putih dapat dikenakan pada misa pemakaman Kristiani dan misa arwah yang melambangkan kebangkitan Tuhan kita. Warna kuning mengungkapkan kemenangan, kemuliaan, dan kegembiraan. Melalui warna kuning atau putih ini mengingatkan kita akan peristiwa kehidupan Tuhan Yesus Kristus, bundanya, serta kesucian para kudus yang patut kita teladani. Warna putih dan kuning digunakan pada masa Paskah dan Natal, Hari Raya, pesta dan peringatan Tuhan kecuali masa sengsaranya, Santa Perawan Maria, para malaikat, para kudus bukan martir. Selanjutnya ada warna yang saya pakai, yaitu warna merah, melambangkan kurnia Roh Kudus yang turun dalam bentuk api pada hari Pentakosta dan penumpahan darah kemartiran, yaitu para martir yang bersedia gugur demi iman kepada Kristus. Warna merah digunakan pada Minggu Palma, Jumat Agung, Minggu Pentakosta dalam perayaan-perayaan sengsara Kristus, pada pesta para rasul dan pengarang Injil, dan perayaan-perayaan para martir. Next, ada warna yang paling sering kita pakai, yaitu warna hijau. Warna hijau melambangkan kesuburan, syukur, dan kedamaian. Warna hijau digunakan sepanjang masa biasa, mulai dari Minggu Pentakosta sampai Sabtu sebelum Minggu Advent pertama. Selain itu, ada masa biasa singkat, yaitu pada akhir masa Natal sampai menjelang masa Prapaskah. Setelah warna hijau, ada warna ungu. Warna ungu melambangkan tobat, duka, dan mati raga. Warna ungu digunakan pada masa Advent dan Prapaskah, dan juga dalam ibadat tobat atau penerimaan sakramen tobat, peringatan arwah, dan juga liturgi di sekitar kematian. Selanjutnya ada warna pink, melambangkan sukacita dan kegembiraan. Warna pink ini digunakan pada Minggu Advent ketiga dan Minggu Prapaskah keempat. Warna liturgi yang terakhir adalah warna hitam. Warna hitam melambangkan kesedihan, kegelapan, dan duka atas kematian. Warna hitam ini digunakan saat liturgi kematian, tetapi sekarang jarang digunakan karena warna liturgi ini termasuk fakultatif atau tidak wajib. Jadi, sebagai gantinya dikenakan warna ungu. Nah, Sobat, setelah membahas dan mengetahui makna dan arti dari warna liturgi sendiri, selanjutnya kita juga akan membahas partner dari warna liturgi, yaitu busana liturgi. Busana liturgi menunjukkan tugas pelayanan atau jabatan yang diemban seseorang. Busana liturgi sendiri menonjolkan sifat meriah pesta perayaan liturgi dan melambangkan Yesus Kristus sebagai subjek utama liturgi. Kadang kalau ikut misa di gereja, Sobat pasti suka penasaran kan? Apa aja sih busana yang dipakai oleh para petugas liturgi? Yuk kita simak penjelasannya. Busana pertama ialah busana casula, berasal dari bahasa Latin yang berarti rumah. Disebut juga paenula atau planeta. Casula ialah pakaian imam, khususnya selebran dan konselebran utama yang dikenakan paling luar. Casula melambangkan keutamaan cinta kasih dan ketulusan untuk melaksanakan tugas yang penuh pengorbanan diri bagi Tuhan.
Selanjutnya, busana stola. Stola merupakan lambang martabat seorang imam sebagai tanda kehadiran Kristus sebagai Sang Imam Agung. Stola berbentuk seperti selendang dan panjang, dikalungkan pada leher dan diikat di pinggang dengan singal yang modelnya biasa mengikuti motif kasula. Stola mengingatkan imam bukan hanya pada otoritas dan martabatnya sebagai imam, melainkan juga tugas dan kewajibannya untuk mewartakan sabda Allah dengan gagah berani dan penuh keyakinan. Stola uskup dan imam dipakai dari kedua pundak dan menjulur ke depan serta sejajar, sedangkan stola yang dipakai diakon itu menyilang dari pundak kiri menuju ke pinggang kanan. Busana ketiga ialah dalmatik. Dalmatik adalah busana yang hanya dikenakan oleh para diakon tertabis. Mirip seperti kasula, hanya saja ujung dalmatik dibuat persegi dan bidangnya selalu ada garis-garis membujur menyilang. Dalmatik ini melambangkan kesukacitaan dan kebahagiaan. Next, ada alba. Kata alba berasal dari bahasa Latin yaitu albus yang artinya putih dan melambangkan kesucian dan kemurnian. Alba adalah pakaian liturgi yang selalu berwarna putih dan fungsinya praksis menutup semua badan petugas liturgi. Lalu ada jubah. Jubah adalah busana resmi rohaniwan. Di Indonesia, lazimnya berwarna putih seperti yang dipakai para imam diosesan, serikat Yesus, serta imam ordo atau kongregasi lain. Sedangkan jubah biarawan Ordo Salib Suci misalnya berwarna putih dengan kombinasi hitam. Jubah itu pakaian resmi rohaniwan yang menunjukkan status hidup panggilan. Bentuk jubah memanjang dan ke bawah sampai mata kaki, sedangkan bagian atas badannya menyempit. Bagian lengan memanjang sampai pada pergelangan tangan. Di bagian depan jubah umumnya memiliki banyak kancing. Selanjutnya ada amik. Amik berarti pelambang perlindungan terhadap kuasa jahat. Amik berbentuk segi empat di mana kedua ujungnya diberi tali yang cukup panjang. Amik digunakan di bawah alba untuk menutupi leher dan kera jubah si petugas. Khususnya apabila petugas seorang imam yang jubahnya tidak putih. Tapi apabila alba sudah menutup kera dengan baik dan rapi, amik tidak perlu digunakan kembali. Next, ada busana superpli. Superpli berasal dari bahasa Latin super pellissum yang artinya di atas dada. Superpli adalah pakaian luar yang bentuk bagian atasnya seperti alba yang berwarna putih, namun panjangnya hanya sampai atas lutut dan memiliki lengan baju yang lebar dan juga terkadang dengan renda-renda di bagian lengan dan lipatannya. Superpli ini digunakan oleh imam atau diakon dalam rangka ibadat atau perayaan liturgi di luar misa seperti adorasi, ibadat tobat, mengantar komuni, dan ibadat-ibadat lain. Superpli ini bisa dikenakan oleh siapa saja dalam petugas liturgi, termasuk bruder, frater, dan juga kita misdinar. Selanjutnya ada singal, merupakan tali kesucian dan simbol kemurnian serta pengekangan diri. Singal ini diikat di sekeliling pinggang untuk merapikan jubah atau alba. Singal ini biasanya panjang, dengan kedua ujungnya diberi benang-benang serabut yang lebih untuk keindahan. Kemudian ada busana velum. Velum ialah kain segi empat sepanjang 2-3 meter yang lebarnya sekitar 60 cm, yang berwarna kuning atau putih dengan hiasan indah dan memiliki rantai kancing di kedua ujungnya yang dapat dicantelkan di depan dada. Velum ini adalah kain selubung yang digunakan pada ibadat adorasi Ekaristi, yakni saat imam atau diakon memberkati umat dengan sakramen Maha Kudus. Velum ini juga bisa digunakan sebagai kain selubung sibori yang berisi hosti suci yang disimpan di dalam tabernakel. Selanjutnya ada busana yang seperti saya pakai, yaitu kerah lebar. Ialah mantel pendek yang hanya sebatas lengan. Kerah lebar ini dikenakan di sekeliling bahu yang dipakai di atas alba atau superpli. Kerah lebar biasanya menyesuaikan dengan warna liturgi yang berlaku. Selanjutnya adalah pluviale, disebut juga korkap, yang berarti mantel hujan. Pluviale ini dihias secara indah, dikalungkan pada leher dari belakang dengan kancing rantai di kedua sudut atas mantel. Pluviale ini digunakan imam atau uskup pada pemberkatan liturgi seperti prosesi, adorasi, pemberkatan dengan sakramen Maha Kudus, pemberkatan mempelai tanpa misa kudus. Yang terakhir ialah busana pallium.
Mirip seperti stola, tetapi lebih pendek yang dikenakan oleh paus dan uskup pada perayaan liturgi yang meriah. Pallium ini berwarna putih atau kuning emas dengan hiasan 6 salib yang dikalungkan di leher di atas kasula, melambangkan Kristus sendiri sebagai gembala yang baik yang memanggul dombanya yang hilang di pundaknya dan membawanya pulang. Pallium ini hanya dikenakan oleh uskup agung karena merupakan tanda jabatan seorang uskup metropolit dan melambangkan kuasa yang diberikan oleh hukum kepadanya selaku uskup metropolit. Nah, sobat, di layar kalian ada perwakilan Sobat Mistinar yang akan menampilkan tata urutan busana liturgi Mistinar yang dipakai dalam gereja Santo Lukas Temindung, Samarinda. Pertama, dimulai dari memakai alba. Setelah kancingnya dibuka, alba dipakai dengan rapi sampai menutupi seluruh tubuh petugas. Kemudian, mengikat single. Single diikat di sekeliling pinggang petugas. Lalu, kedua ujung single dipindahkan ke pinggang sebelah kanan. Diikat sebanyak 2 kali. Setelah itu, petugas bisa merapikan kembali alba yang telah diikat single. Terakhir, memakai kerah lebar. Kerah lebar dipakai di sekeliling bahu dan menutupi dada. Setelah dikenakan, kancing kerah lebar berada di depan. Nah, gimana nih sobat? Ternyata busana liturgi gereja sangat beragam ya, tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai lambang hadirnya Kristus sendiri. Begitu juga dengan warna, tidak sembarang warna yang dipakai, tetapi juga memiliki arti dan makna yang amat mendalam. Sekarang ada kuis nih untuk kalian. Pertanyaannya, apakah dalmatik dan kasula memiliki fungsi yang sama? Coba jelaskan dengan bahasamu sendiri. Yuk yang langsung tahu bisa jawab di kolom komentar. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah sobat, cukup banyak ya pembahasan kita pada hari ini. Ada nggak busana atau warna liturgi yang baru kalian tahu dan lihat dalam pembahasan Akoletpedia kali ini? Semoga Akoletpedia kali ini memberi sobat pengetahuan dan semua sobat semakin bersemangat dalam pelayanan walaupun di masa pandemi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke semua sobat lainnya. Sampai bertemu di Akoletpedia selanjutnya. Salam Tarsisius!